impian itu seperti apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Terus asik. Bahagia. Gurunya asik? Asik. Fasilitas gedungnya mewah? Ya. Nah, lanjut ya. Jadi saya Muhammad Heran Raffi berdiri di sini sebagai pelajar penggerak merah putih. Jadi Raffi ingin men-sharing oleh-oleh ilmu dari yang saya dapatkan setelah melewati pembekalan calon fasilitator PPN. Nah, di sini saya membawa info penting tentang program pendidikan bermutu untuk semua. Nah, jadi ternyata pemerintah itu mempunyai rencana besar untuk kita loh. Penasaran nggak? Penasaran. Yuk kita lanjut. Nah, di sini ada 6 program prioritas dari pemerintah. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Ada poin-poinnya yaitu A. Pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru. B. Peningkatan kompetensi guru BK dan guru agama. C. Penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. D. Pengangkatan guru BK. E. Makan bergizi gratis dan penguatan usaha kesehatan sekolah UKS. Terus program kedua yaitu penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains. Poinnya ada A. Pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini. B. Penguatan pendidikan vokasi keguruan dan pelatihan. C. Peningkatan kecakapan literasi. Program yang ketiga yaitu peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru. Ada poinnya yaitu ada A. Peningkatan kualifikasi di tempat atau S1. B. Pelatihan kompetensi guru. C. Peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Dan program yang keempat ada pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Poinnya yaitu ada A. Revitalisasi sekolah. B. Pembangunan unit sekolah baru. Dan selanjutnya ada program kelima yaitu wajib pelajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Pokoknya ada A. Perluasan akses 1 tahun pra SD. B. Perluasan akses pendidikan menengah. C. Akselerasi penanganan anak tidak sekolah atau ADS. Dan D. Penguatan pendidikan non formal dan formal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar PAUD dan pendidikan jarak jauh. Dan E yaitu afirmasi pembiayaan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dan program terakhir yang keenam yaitu pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Poinnya yaitu ada A. Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia. B. Pelestarian bahasa dan sastra daerah. Dan C. Penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, dari keenam program prioritas ini kan mempunyai poin-poin. Jadi kita akan bahas beberapa saja yang dianggap paling penting. Lanjut. Yaitu program penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah, yaitu kita tahu sebagai apa? 7 kebiasaan anak Indonesia. Pertama, ada bangun pagi, yaitu bangun pagi bisa melatih disiplin kan? Lebih siap menghadapi hari dengan ceria, sehat, dan produktif. Selanjutnya, ada beribadah, yaitu tenangkan hati, kuatkan diri. Jadi ibadah itu bukan sekedar ritual, tapi berdampak pada perilaku sehari-hari. Selanjutnya, tiga ada berolahraga. Nah, berolahraga ini akan menjaga kebugaran tubuh kita. Selanjutnya yang keempat yaitu ada makan sehat dan bergizi. Nah, jadi pilih makanan yang bergizi dan jauhi yang berlebihan. Karena yang berlebihan kan tidak baik. Selanjutnya ada karena itu dia meningkatkan energi dan produktivitas. Selanjutnya yang kelima yaitu gemar belajar. Nah, belajar itu kunci masa depan kita semua. Karena menguatkan karakter murid, meningkatkan empati, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yang keenam yaitu bermasyarakat, yaitu aktif di lingkungan, hormat pada sesama, karena meningkatkan konsentrasi dalam berprestasi dan menjaga stabilitas emosi. Selanjutnya yang terakhir yaitu apa? Nah, dari tidur cepat ini membantu konsentrasi dan meningkatkan kualitas tidur dan pemulihan fisik. Lanjut. Selanjutnya ada program penguatan pendidikan vokasi, numerasi, dan sains teknologi. Nah, jadi yang poin kita bahas yaitu poin pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini. Nah, ada matematika dan sains sejak dini, bisa teman-teman lihat gambarnya. Terus digitalisasi pembelajaran, e-learning, terus kemampuan akademik, matematika. Lanjut. Nah,
Jadi matematika dan sains sejak dini yaitu dia itu fondasi logika. Jadi membangun kemampuan berpikir kritis dan logis sejak kecil. Ini kunci masa depan. Nah, utama untuk menguasai teknologi canggih untuk coding dan AI. Selanjutnya ada digitalisasi pembelajaran yaitu transformasi sistem. Nah, memanfaatkan teknologi untuk pendidikan yang lebih bermutu dan efisien. Dengan adanya digitalisasi, kita bisa simulasi planet bergerak secara 3D langsung dari smartphone atau laptop. Jadi belajarnya nggak nanggung, tapi interaktif dan seru. Nah, selanjutnya ada pemerataan akses. Sebanyak 288.865 sekolah akan mendapatkan perangkat digital berupa laptop, smartphone, ataupun internet. Berikutnya yaitu deep learning. Nah, jadi berkesadaran. Jadi siswa itu jadi belajar lebih mandiri dan paham tujuan belajar. Bermakna, materi relevan dan berguna untuk diterapkan di kehidupan nyata dan mengembirakan. Jadi suasana belajar itu lebih asik, positif, dan siswa merasa dibutuhkan. Yang terakhir ada tes kemampuan akademik. Jadi sebagai alat ukur mengukur capaian akademik murid secara nasional. Dan fungsinya itu untuk apa? Untuk pemetaan, penyederhanaan, seleksi, dan penilaian. Nah, selanjutnya dari 6 program prioritas yang diberikan oleh pemerintah lanjut ke program wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, kita mengambil poin afirmasi pembiayaan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Yaitu ada program Indonesia Pintar, yaitu PIP adalah bantuan uang tunai dan kesempatan belajar bagi anak usia 6 sampai 12 tahun, 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin, agar mereka dapat menamatkan pendidikan dasar hingga menengah. Nah, target tahun 2025 ada sebanyak 18,59 juta siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar. Jadi peruntukan dana PIP adalah membantu memenuhi biaya personal pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Yaitu ada membeli buku dan alat tulis. Nah, terus ada uang saku peserta didik. Terus ada biaya praktik tambahan dan biaya magang. Setelah itu ada biaya kursus bagi peserta didik pendidikan formal. Nah, terus itu juga membiayai transportasi ke sekolah juga dan membeli seragam sekolah dan perlengkapan sekolah. Nah, selanjutnya ada afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Nah, beasiswa ADEM adalah bantuan pendidikan dari Kemendikbud bagi lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke SMA atau SMK namun terkendala akses lokasi. Nah, target penerima beasiswa ini meliputi itu ada wilayah Papua, yaitu ada putra putri yang berasal dari Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat. Terus ada repatriasi, yaitu putra putri anak pekerja migran Indonesia atau PMI di Sabah, Malaysia, dan Arab Saudi. Dan selanjutnya ada daerah khusus putra putri daerah 3T dan wilayah perbatasan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas program dari peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru, pemenuhan dan perbaikan sarana pendidikan. Di sini ada guru sejahtera dan profesional. Jadi yaitu kenaikan tunjangan profesi guru non ASN. Hanya ada penyaluran cepat yaitu tunjangan guru ASN ini disalurkan langsung ke rekening guru agar lebih cepat dan transparan. Terus ada administrasi simpel, pengolahan kinerja disederhanakan 1 kali setahun. Tidak perlu unggah dokumen ribet sehingga guru fokus mengajar. Sertifikasi dan pelatihan, percepatan sertifikasi melalui PPG dan beasiswa peningkatan kualifikasi di tempat atau S1. Terus ada sport yaitu kita merevitalisasi sekolah. Jadi perbaikan bangunan sekolah yang rusak agar aman dan layak. Jadi ada pembangunan gedung baru, menambah gedung sekolah baru di daerah yang dibutuhkan. Contohnya di sekolah kita sedang ada pembangunan kelas baru kan. Jadi semoga program untuk guru berjalan lancar agar guru kita lebih sejahtera dan bahagia saat mengajar dan kita menjadi murid yang cerdas serta berakhlak mulia. Amin. Lanjut. Selanjutnya kita bahas program pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Kita akan membahas poin pertama
pertama ada pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri. Tadinya ada pelestarian bahasa dan sastra daerah menjadi bahasa ibu agar tidak hilang. Nah, selanjutnya ada penginternasyonalan bahasa Indonesia. Jadi kita membawa bahasa dan sastra Indonesia ke kancah dunia. Contoh nyata pembangunan kita. Baru-baru ini Pak Menteri Abdul Muti berpidato full pakai bahasa Indonesia di forum dunia UNESCO. Jadi kalau bahasa kita sudah diakui global, keren kan? Nah, di program kebahasaan ini pemerintah mengajak kita untuk jadi anak muda yang pakai lengkap. Pertama, kita harus memartabatkan bahasa Indonesia biar keren dan baik. Kedua, kita wajib melestarikan bahasa daerah termasuk bahasa Sasak biar identitas kita nggak hilang. Dan ketiga, kita dukung penginternasyonalan bahasa Indonesia supaya bahasa kita makin dikenal. Sambil kita juga belajar bahasa asing biar bisa go internasional. Nah, teman-teman, setelah kita membahas 6 program dari pemerintah, sekarang kita akan membuka sesi diskusi. Kita santai saja. Jadi siapa yang ingin bertanya? Saya mau nanya. Oke. Nama, perkenalkan nama saya Rohianto dari kelas 11 atau 2009. Saya mau nanya Robi. Kan kemarin kita lihat tuh waktu awal November tuh ada banyak rakyat yang 19, sekarang sekolah alumni. Dan sebenarnya saya lihat mereka tuh agak khawatir gitu karena mereka kayak kelihatannya kesusahan, terus juga banyak belajar gitu. Itu sebenarnya TKA itu pengaruh ke raport, ke nilai, atau kemana sih? Terus juga apa sih gunanya sebenarnya TKA itu, Raffi? Nah, jadi saya masih jawab ya. Jadi emang TKA ini kan banyak yang overthinking ya. Jadi tenang guys. Jadi TKA itu fungsinya itu beda dengan UN 20. Nah, TKA kemarin itu fungsinya untuk pemetaan mutu pendidikan. Jadi pemerintah pengen tahu sekolah kita itu jagonya di mana, kurangnya di mana, biar bantuannya tepat sasaran. Nah, hasilnya juga bisa dipakai buat seleksi ke jenjang berikutnya. Tapi bukan penentu tunggal lulusan yang bikin stres. Nah, jadi hasil kemarin itu buat feedback. Nah, jadi biar sekolah kita itu makin berkualitas. Bagaimana? Jelas? Oke, selanjutnya penanya selanjutnya. Oke, perkenalkan Om. Perkenalkan saya Aftan Sida, absen 2 dari kelas X2 ya. Nah, itu tadi kamu sebutkan kan soal metode deep learning tuh. Ya. Nah, itu yang katanya kan menggembirakan kan. Nah, itu maksudnya kita bakal kelihatan main game gitu atau gimana? Oke, langsung dijawab ya. Jadi deep learning itu ya bukan main game ya. It's learning ya. Jadi deep learning itu prinsipnya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi maksudnya itu bermakna itu kita belajar materi yang nyambung sama kehidupan nyata. Nah, bukan cuma apa teori, tapi dan menggembirakan itu artinya itu kita dilibatkan. Jadi suasana kelas itu positif, nggak kaku gitu, nggak tegang gitu. Jadi kita itu diajak paham konsep deep makna. Nah, jadi sampai kita ngerasa, oh ternyata pelajaran ini ada gunanya. Itu jelas nggak? Oke, selanjutnya ingin bertanya satu lagi. Oke, Kenalkan nama saya Jadi. Satu saya mau nanya soal TIP nih Raffi. TIP itu kan bantuan uang tunai. Boleh nggak sih kita pakai uang TIP itu untuk beli kuota internet atau pulsa untuk main game? oke, langsung saya jawab ya. Jangan dong. Waduh, jangan dong kalau tapi kan kalau dana PIP itu kan amanah buat biaya personal pendidikan. Jadi prioritasnya itu ya bukan yang kayak gitu. Jadi harusnya itu buat beli buku, alat tulis, seragam, atau transport ke sekolah. Itu dong yang paling penting. Nah, kalau beli paket data buat akses materi pelajaran online masih relevan. Jadi pelajaran online. Jadi kalau buat top up game yang kamu pingin itu, nah itu jangan. Itu penyalahgunaan namanya. Jadi kita itu harus jujur. Oke. Jadi jelas. Oke. Selanjutnya penanya yang terakhir ya. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan.
Jadi alatnya itu emangnya itu dikirimnya itu secara bertahap. Target Desember 2025 semua dibentuk. Tapi satu alat ini bisa jadi jendela dunia buat kita sekelas. Guru bisa gantian pakai ruang ini buat jelasin materi visual kayak logi, geografi. Jadi walau cuma satu, kalau kita manfaatkan secara maksimal, dampaknya bakal terasa banget kok, ya kan? Nah, jadi intinya memanfaatkan apa yang ada. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya. Oke, teman-teman, mari bergerak bersama. Jadi teman-teman, semua fasilitas dan program pemerintah tadi tidak akan ada gunanya kalau kita tidak. Jadi saya sebagai pelajar penggerak Merah Putih merasa bangga dan siap mengawal pendidikan bermutu ini dengan menjadi siswa yang berkarakter, berprestasi dan berkontribusi nyata bagi lingkungan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Thank you. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Nun warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.